kata saya. Saya tadi buru-buru ke sini, langsung ambil tas, rupanya komputer saya itu ketinggalan. Jadi saya nggak bisa membayangkan apa yang lebih buruk dari itu. Jadi saya sudah menyiapkan bahan presentasi yang memang rutin di bahan laporan saya kepada Ailo dan Bappenas hampir 2 tahun yang lalu. Tetapi sebenarnya sudah saya lebih kontekstualisasikan gitu supaya enak mencernanya, karena kemarin Pak Nirwan mengatakan saya tidak punya waktu 10 menitan gitu untuk memberikan presentasi. Jadi saya sudah fokuskan pada usulan peta jalan. Nah, mungkin Pak Nirwan boleh menayangkan file yang lama mulai slide 23 gitu ya. Tapi saya ingin berbicara agak terlepas dari presentasi yang ditayangkan Pak Nirwan, karena memang sebenarnya sudah saya olah meskipun tidak terlalu ekstensif. Nah, di bagian yang paling ingin saya tayangkan itu terkait dengan bahan presentasi di masa saya melaporkan pekerjaan saya, itu bab tentang berbagai pilihan dan alternatif peta jalan. Nah, sambil Pak Nirwan menayangkan, saya akan coba untuk berlanjut saja. Perlu saya laporkan juga bahwa dalam melakukan kajian yang berujung pada naskah akademik, kami berkonsultasi dengan berbagai pihak. Pak Wisnu pasti ingat, kami juga datang ke Pak Wisnu dan juga ke beberapa kementerian, dan juga kami mendatangi LPDP juga waktu itu berkonsultasi. Terus kemudian di ujung kami berkonsultasi dengan Asosiasi Kelapa Sawit. Ya, nah di Asosiasi Kelapa Sawit itu menarik sekali, karena dalam pandangan saya mereka itu sudah menjalankan quasi skill development fund gitu. Jadi mereka pada prinsipnya sudah menjalankan fungsi itu, tetapi tidak sesistematis skill development funds yang ada di berbagai negara dan juga dipresentasikan oleh Bu Aiko. Nah, kesimpulan dari berbagai macam kajian, baik itu literatur, kajian kebijakan, international benchmarking, dan juga beberapa konsultasi. Di samping kami sendiri difasilitasi oleh Bappenas, waktu itu masih Mas Rendra, dia sebagai koordinator, untuk berkonsultasi dengan berbagai stakeholders. Kami juga punya keuntungan bisa mempelajari sesi-sesi konsultasi yang sebelumnya yang sudah dilaksanakan sejak Desember 2022 kalau nggak salah, yang di waktu itu masih Pak Robert Palmer yang mengkoordinasikan konsultasinya. Nah, kemudian dengan menganalisis itu semua, dengan masukan berbagai pihak, hal-hal yang pokok nampaknya adalah bahwa di Indonesia ini hampir semua pihak yang kami berkonsultasi sepakat bahwa kita memang membutuhkan fasilitas yang namanya skill development funds yang bersifat nirlaba, yang juga harus responsif dan efisien dalam menyikapi perkembangan di dunia kerja, dan karena itu diperlukan agar lembaga tersebut memiliki otonomi manajemen yang lumayan besar supaya bisa cepat responsif, dan berbagai pihak mengatakan bahwa tidak mungkin kalau kita mengelola skill development fund dengan cara sebagaimana financial management di birokrasi secara umum. Nah, itu kemudian mengenai lingkup,
kelihatannya semua pihak mengatakan bahwa kita harus komprehensif dalam pengertian kita harus bisa memfasilitasi pelatihan prakerja, terus juga in-service training, ini yang ada di karyawan-karyawan yang sudah ada di perusahaan, dan juga pelatihan yang bersifat equity oriented. Jadi ini yang utamanya digunakan untuk memfasilitasi migrasi dari sektor informal menuju sektor formal. Kita semua tahu bahwa proporsi tenaga kerja kita yang bekerja di sektor informal itu demikian besar, 60%, kalau nggak salah angkanya ILO malah lebih tinggi lagi. Saya pernah membaca salah satu laporan mengatakan 4 di antara 5 itu di sektor informal. Nah, kita kajian-kajian yang saya lakukan secara literatur internasional itu mengatakan bahwa nggak mungkin kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, katakanlah 7% itu dengan proporsi tenaga kerja sebanyak 60% di sektor informal. Jadi kalau kita mau benar-benar mewujudkan visi Indonesia Emas atau cita-citanya Pak Prabowo mau growth 8%, saya tidak tahu kapan itu akan terjadi, antara sekarang sampai 2029. Mau tidak mau kita harus melakukan atau memfasilitasi tenaga kerja kita yang sekarang ini berada di sektor informal untuk pindah ke sektor formal, dan itu tidak bisa tidak kita harus memiliki fasilitas yang memberikan pelatihan prakerja kepada mereka. Terus kemudian juga ini sangat penting kalau kita kaitkan dengan bonus demografi yang dulu diangan-angankan, tapi kalau saya boleh mengatakan dengan tingkat kebebasan untuk bicara yang agak tinggi, saya harus mengatakan bahwa dari sisi pendidikan itu perbaikan kualitas pendidikan yang terjadi selama 15 tahun terakhir ini tidak cukup siap untuk memastikan bahwa kita bisa meraup bonus demografi tersebut. Saya bahkan mengatakan bahwa kalau kita cuma bicara bonus demografi itu kita udah boleh dikatakan gagal. Nah, saya harus mengatakan bahwa tetapi kita masih punya kesempatan untuk menyelamatkan agar tidak menjadi demographic disaster. Satu-satunya kesempatan adalah bahwa kita harus melakukan kerja tambal sulam atau patchwork di dalam meningkatkan skill tenaga kerja kita. Nah, itu tidak bisa tidak skill development funds ini harus segera diwujudkan. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan yang lebih pragmatis dari itu. Karena memang banyak lulusan sekolah kita, termasuk sekolah-sekolah vokasi juga tidak akan memerlukan upskilling dulu sebelum mereka bisa disiapkan untuk masuk ke dalam pasar kerja yang formal. Nah, itu kira-kira sebagai latar belakang. Nah, kemudian kami waktu itu sampai pada usulan roadmap. Ya, ini kan tadi Pak Nirwan juga berkali-kali mengatakan kita harus langsung menukik ke roadmap. Nah, roadmap ini tempo hari kami bagi menjadi 3 segmen. Segmen pertama itu periode antara 2025 sampai 2027, sebenarnya sebelumnya 2024, tapi sekarang kan udah nggak ada lagi 2024. Jadi ya paling gampang mengganti 2024 jadi 2025. Better late than never. Dan Bu Yuga saya yakin ya kalau saya dengar ini apa sih yang harus kita bisa lakukan secepatnya untuk mewujudkan yang namanya SDF itu, maka saya pikir perlu fokus ke bagian yang itu. Jadi pertama itu segmen persiapan antara 2025 sampai 2027.
Terus segmen berikutnya antara 2027 sampai 2030. Nah, periode 2030 itu hopefully kita bisa sudah mencapai tahap yang cukup dewasa untuk bisa berkembang sendiri, dan pada titik itu kalau kita betul-betul bisa mulai tahun ini gitu ya, dalam tempo 5 tahun kita sudah bisa meyakinkan constituents kita, the main beneficiary-nya, terutama dunia usaha dan dunia industri itu, sehingga mereka itu merasakan betul manfaat dari SDF ini, sehingga mereka lebih siap untuk chip in, karena kita sepakat bahwa visinya ini adalah levy based. Nah, levy based sekarang ini di samping basis jumlah industri yang ada di sini juga masih sangat kecil, kapasitas mereka untuk menyumbang ke dalam pot uang untuk bisa membiayai SDF ini juga masih sangat kecil. Di samping juga dalam beberapa sesi dengan Kadin juga muncul, kita itu udah babak belur, udah tarikan pungutan dan sebagainya udah sebenarnya banyak. Kalau misalnya kita bisa membersihkan korupsi, kolusi dan nepotisme, barangkali masih bisa itu jadinya Kadin kan. Tapi that's aside, saya pikir juga kalau dilihat kondisi sekarang dari sisi hitung-hitungan juga kapasitasnya memang masih kecil. Karena itu di dalam periode antara 2025 sampai 2027 ini kita akan perlu rely mostly on government funding dan juga mengharapkan dukungan dari international development partners. Saya kira dua itu, tapi kata kuncinya adalah bahwa kita masih belum bisa pada tahap yang awal itu berharap kontribusi signifikan dari dunia usaha dan dunia industri. Nah, bahkan secara manajerial juga kita masih ragu-ragu untuk berdiri sendiri. Karena itu sarannya adalah pertama, SDF itu kita kembangkan sebagai salah satu fungsi di dalam LPDP yang sudah mapan sekarang. Nah, LPDP dengan reputasi dan kinerjanya sampai saat ini mudah-mudahan bisa dan berkenan untuk dititipi, untuk bisa punya satu fungsi secara terpisah itu untuk bisa mengelola skill development fund. Nah, sebenarnya kan yang dilakukan LPDP sekarang ini juga kan ya nggak beda-beda banget. Nah, sekarang kalau LPDP dalam fungsinya untuk menyalurkan beasiswa, mereka tidak punya masalah untuk mengidentifikasi training provider, paling punya list mana yang acceptable, mana yang enggak gitu aja. Tapi kan list itu sudah ada di sana, dan juga berbeda dengan training yang dilakukan oleh skema skill development fund yang cenderung lebih massal itu dibanding granting scholarship kepada individu yang dilakukan oleh LPDP. Jadi kalau LPDP kalau ada calon grantis atau calon penerima beasiswa, dia menyodorkan ini saya dapat letter of acceptance dari Harvard University, udah nggak usah mikir Harvard itu bagus apa enggak, udah langsung dibiayai karena itu udah masuk dalam oke. Nah, di SDF ini kita akan melakukan kurasi dan seleksi terhadap training provider. Nah, sehingga LPDP di samping tugas tambahannya yang selama ini yang secara konvensional itu nanti akan dalam rangka menjalankan fungsinya akan perlu melakukan kurasi dan seleksi training provider bagi mereka yang akan di train menggunakan skill development fund. Nah, itu jadi keuntungan waktu itu yang kita bayangkan dengan menempel di LPDP, ya kita bisa nyantrik lah kalau dalam bahasa santrinya itu bisa nyantrik di itu, bisa mendapatkan keuntungan dari managerial skill yang sudah ada di situ dan sebagainya, sehingga kita tidak perlu membangun institusi itu dari nol.
Nah, terus kemudian yang perlu saya ingatkan juga adalah bahwa di dalam masa 2025-2027 itu nampaknya pemerintah perlu mempertimbangkan untuk untuk mencari dukungan pinjaman luar negeri yang agak besar. Kita apalagi dalam perspektif kapasitas fiskal yang ada sekarang ini, rasanya nggak mungkin kita bisa menyisihkan dana yang cukup besar gitu ya, kecuali kalau Pak Prabowo percaya betul ini dan kemudian beliau mengatakan sekian ratus triliun untuk ini, itu bolehlah kita lakukan. Tapi si pemerintah sendiri, saya kira kalau kita bisa saja untuk mengumpulkan anggaran-anggaran pelatihan yang selama ini dialokasikan di kementerian terus dikelola secara lebih profesional melalui skema SDF, itu paling juga ketemu berapa 15 triliun kalau nggak salah. Nggak cukup banyak juga. Jadi dalam kurun 2025 sampai 2027 itu skenarionya kita menyiapkan pinjaman. Biasanya kan lead time untuk pinjaman dari multilateral yang agak besar itu kan berkira antara 2-3 tahun. Jadi, nah dengan begitu pada waktu kita memasuki tahun 2027 sampai 2030 kita sudah bisa beroperasi dengan skala yang lebih besar, dengan pilihan-pilihan program yang lebih banyak dan sebagainya. Oh ya, by the way, kita sepakat bahwa untuk tahapan awal si SDF ini sifatnya sektoral, dan kita sepakat untuk mulai antara 2 sampai 3 sektor dulu yang prioritas, yang dengan kriteria yang sudah memiliki cukup kesiapan dan juga infrastruktur pelatihan sudah tersedia. Waktu itu kalau nggak salah dari Kadin menyarankan si ICT waktu itu salah satu sektor. Yang kedua mungkin pariwisata, saya tidak mungkin itu juga kandidat yang baik. Nah, yang ketiga nanti kita bisa cari lagi yang berorientasi untuk mendukung si reindustrialisasi dan memperkuat sektor manufaktur. Nah, dengan 3 sektor dengan cara seperti itu, terus kemudian dibangun dengan dana pinjaman gitu yang cukup besar gitu, sampai 2030. Nah, nanti di 2030 ke depan itu kira-kira kita sudah cukup punya dana yang memadai, dan pada saat itu hopefully dunia industri sudah mulai percaya, sehingga mereka sudah bisa diharapkan untuk menyumbang lebih banyak terhadap pelaksanaan dari SDF. Jadi 1.000 triliun dibandingkan kereta cepat. Ya. Di 2527 itu kira-kira inception, 2027 itu transisi, dan kemudian 2030 dan seterusnya itu merupakan periode yang mapan. Tapi kita tetap mencoba bertahan dulu dengan 2 atau 3 sektor, dan itu digarap dengan sebaik-baiknya. Nah, satu lagi tadi sudah saya katakan bahwa kita juga sempat berkonsultasi dengan teman-teman dari asosiasi sawit. Nah, ini asosiasi sawit juga barangkali bisa digandeng untuk bisa menginisiasi tahap-tahap awal. Itu kira-kira Bu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.